Yo 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 yo, welcome back again guys with me with the most beautiful and the most handsome animal in the planet, Koko Dugo. Oke, guys. Jadi sebelum konten kali ini dimulai, ada satu hal yang pengen gue kasih tahu dulu guys ke kalian. Satu hal surprise yang ingin gue kasih tahu dulu ke kalian. Kalian mau tahu apa? Oke guys, langsung aja ya. Ini dia satu hal. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Hehe. Oh yeay, Koko Dugong sudah kembali ke habitat aslinya. Yeay. Oke. Jadi hari ini guys, jadi sebenarnya gini guys, sebenarnya itu adalah gue itu kan hasilnya waktu itu sudah keluar tanggal berapa ya? Udah sejak seminggu lebih lah yang lalu gitu ya. Tetapi waktu sekitar 2 hari yang lalu pada saat gue mau pindah ke bawah itu kebetulan jatuh pada tanggal apa ya, kalau di tanggalan Chinese itu katanya tidak boleh inilah beberes rumah atau menggeser barang dan lain-lain, sehingga tidak boleh pindah kamar juga waktu itu. Jadi gue akhirnya menunda lagi, gue masih isolasi lagi sendiri di atas. Lalu sekitar hari ini berarti dari 2 hari yang lalu selama gue masih di atas, nah hari ini gue sudah boleh guys, sudah boleh turun airnya, sudah boleh pindahan, sudah boleh kembali ke habitatnya lagi. Oh alhamdulillah. Akhirnya kita bisa membuat konten yang lebih berkualitas lagi untuk kalian. Good job. Senang sekali guys, gila rasanya tuh lega banget ya kalau udah bisa kembali ke habitatnya lagi. Oke, jadi di konten kali ini itu ada juga konten Pamaha Tahu yang paling terbaru ya guys ya, yaitu sebenarnya sih gue rada heran juga bahwa konten yang baru ini hanya pengulangan pada konten VTube yang terakhir gitu ya. Karena cuma ditambahkan 1 poin aja. Jadi waktu kemarin itu ada 4 poin dari Pamaha Tahu mengenai apa yang telah disampaikan oleh Ketua SWI. Nah, yang hari ini itu kontennya adalah berjudul 5 syarat OJK tidak dipenuhi, VTube masih ilegal gitu kan. Sebenarnya lebih cocoknya sih nih kira-kira seperti ini. Jika 5 syarat OJK tidak dipenuhi, VTube masih ilegal gitu. Lebih cocoknya sih sebenarnya, masukkan aja, tapi ya terserah orang kan mau buat judul apa aja gitu. Karena kita untuk para member tahu sendiri ya bahwa dari Ketua Satgas SWI itu memberikan waktu untuk VTube masih untuk mengurus izinnya agar menjadi legal. Oke, kita lihat aja di kontennya beliau apa 5 poin yang kira-kira jika tidak dipenuhi VTube itu masih ilegal, yang dianggap masih ilegal. Oke, poin yang pertama kalau di kontennya menurut beliau adalah bisnis VTube tidak boleh menggunakan mata uang asing. Nah ini kan sama seperti kemarin, poin ini sama seperti kemarin, dan pernah kemarin gue bahas juga bahwa agak beda bahwa kalau kontennya kemarin Pamaha Tahu mengatakan bahwa VTube tidak boleh pakai mata uang asing alias VP gitu. Tetapi di konten kali ini beliau sudah paham bahwa yang dipermasalahkan itu bukan VP-nya, tapi penukaran VP-nya itu tidak boleh ke US dollar, tapi harus menggunakan rupiah. Nah, ini sudah akhirnya
dibereskan oleh manajemen, sehingga kemarin itu dari leader gue mendapat kabar melalui grup gue, nanti gue akan tampilkan di sini, oke, bahwa sekarang VTube menggunakan hanya rupiah dan VP itu dihargai dengan 14.200 rupiah ya. Jadi bukan yang namanya fluktuatif lagi. Jadi kalau dulu kalian atau member-member pernah mendengar bahwa nantinya ini akan seperti Bitcoin yang bisa nilainya naik ataupun turun, itu bohong ya. Sekarang berarti sudah fix satu VP nilainya adalah rupiah 14.200. Jadi kita tidak lagi membilang seperti dolar gitu kan. Kalau misalkan seperti dolar, ntar begitu kurs dolar naik atau kurs dolar turun, dia ikut turun ataupun ikut naik dong, enggak gitu ya. Sekarang sudah fix. Yang terbaru adalah satu VP nilainya adalah rupiah 14.200. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang dipermasalahkan masih sama seperti poin kemarin, yaitu tidak boleh member get member atau tidak boleh melakukan referral karena merupakan bisnis advertising. Nah ini yang masih gue pertanyakan juga kemarin ya. Kemarin gue masih pertanyakan juga bahwa jika memang bisnis lain multi level itu tidak boleh meraih member get member ataupun meraih sistem referral, itu bagaimana dengan selama ini bisnis-bisnis lain yang di luar multi level tapi menggunakan program member get member, seperti contohnya First Media gitu ya. First Media kan bergerak di bidang apa tuh masuknya, telekomunikasi, kabel optik ya, ataupun itulah jasa penggunaan wifi ataupun jasa apa layanan TV digital gitu ya. Nah ada program dari First Media di mana kalau misalnya member get member itu bisa meraih keuntungan ya, ataupun misalkan bisnis perbankan juga beberapa bisnis perbankan juga menawarkan member get member dalam penaruhan deposito contohnya gitu. Waktu itu pernah juga ditawarin gitu. Marketingnya kan, dari banknya kan, ayo nabung sini, terus ada kawannya enggak yang mau ikut nabung juga, yang mau ikut deposito juga nanti dan mendapatkan keuntungan gitu. Jadi member get member. Atau bagaimana juga jika banyak lah ya yang sistemnya member get member tapi bukan MLM, itu banyak gitu. Nah itu apakah boleh atau tidak sebenarnya ya, karena kalau misalkan yang dibilang tidak boleh mungkin yang bentuknya yang bentuknya multi level mungkin tidak boleh, harus mengurus yang namanya ya, mungkin yang tidak boleh itu mungkin yang sifatnya adalah multi level marketing atau multi level. Tetapi kalau member get member itu banyak sekali di luar multi level marketing, yang bisnis lain itu menggunakan member get member ya. Tetapi mungkin kalau misalkan yang dipermasalahkan mungkin ya yaitu yang multi level guys. Jadi sebenarnya kalau dia single level mungkin masih diperbolehkan ya untuk bisnis apapun juga gitu mungkin. Nah ini gimana pendapat kalian? Coba kalian komen ya mengenai hal ini ya. Itu pendapat dari gue pribadi sih. Yang ketiga, nah ini Ketua SWI mohon kepada para member kepada VTube untuk menertibkan membernya dan juga komunitasnya. Nah ini gue hold dulu. Kita lanjut dulu ke poin keempat karena ini akan gue bahas di akhir nanti ya. Yang keempat yaitu pengiklan harus membeli VP ke perusahaan, dia tidak boleh membeli lagi ke member gitu. Nah ini guys, kalau kalian tahu ya, untuk memasang iklan itu seperti gue bilang ya, itu kita harus membeli yang namanya gold ke perusahaan. Oke, gini aja, gue akan screen capture contohnya di VTube karena gue sudah mulai bisa edit, karena gue udah bisa edit video, gue akan tampilkan lagi di sini. Oke, daripada screen capture mendingan gue videoin aja biar kalian nggak sangka ini nanti ngambil dari mana nih si Koko Dugong. Tapi gue videoin aja, ini gue rekam. Oke, gue rekam sekarang ya. Start now. Oke, jadi kalau kita masuk ke dalam VTube sebentar, nah ini masuk dalam VTube. Oke, masih loading. Oke, skip. Nah, masuk ke dalam VTube, lalu kita ada pilihan di bawahnya itu yaitu post. Kita mau post iklan ya. Nah, di situ ada pilihannya advertisement. Oke, kita akan post iklan advertisement. Nah, dia memberikan dua opsi ya guys ya. Yaitu mau yang tipenya adalah bentuknya video atau hanya banner aja.
Oke, kita coba kita masukkan yang banner aja. Nah, ntar disuruh memberi judul, memberikan deskripsinya apa, terus di sini sudah ada suruh pilih kategorinya apa. Lalu gender yang mau dituju untuk nonton iklannya itu mau yang cowok atau cewek ataupun semua, dan batasan umurnya juga ada serta kotanya juga ada. Jadi di sini VTube sudah mengalami kemajuan ya. Kalau dulu mungkin pernah dibahas oleh Pak Mahatau bahwa ini ada kendala katanya, gimana mau dibilang ini bisnis yang big data katanya gitu ya, karena tidak ada big data. Nah sekarang kalau dengan seperti ini sudah menjadi big data guys. Jadi sudah ada ini juga ya, data yang dikumpulkan melalui gender, melalui umur, melalui kota, dan juga kategori apa gitu. Nah lalu, ini untuk pasang banner kita lihat ya, itu harganya adalah 49,99 VP guys, 49,99 VP. Ditayangkan untuk 10 hari. Ini yang Kickstarter paket 1 ya. Jadi yang paket pertama itu adalah ditayangkan 10 hari, ditampilkan 20.000 kali. Jadi harga per unitnya sekitar 0,0025 VP, harganya 50 VP. Nah, payment methodnya kita lihat ya di bawah, itu payment methodnya VP-nya 0 dan 5.000 gold. Oke, jadi kita harus menggunakan gold di sini ya. Ini untuk paket yang Kickstarter 1. Nah, terus ada lagi yang paket selanjutnya, yang Kickstarter 2. Itu gabungan antara VP dan gold bayarnya. Jadi bisa juga menggunakan 25 VP plus 2.500 gold gitu ya. Lalu ada juga Kickstarter paket yang ketiga, ini murni memakai VP, 50 VP. Lalu basic package yang selanjutnya itu cuma perbedaannya dia ditayangkan 50.000 kali dan harganya 100 VP, 99,99. Nah, payment methodnya itu menggunakan 10.000 gold untuk penayangan iklannya. Selanjutnya kalian bisa lihat lagi di premium package, mungkin yang bawahnya yang untuk 1.500.000 kali tayang itu harus membayar 249,99 VP atau dengan membayar 25.000 gold ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, makanya kenapa gue sarankan untuk kalian lovers ataupun haters download aplikasi VTube itu, karena agar kalian bisa melihat sendiri, jangan hanya mendengar gitu. Jadi kalian bisa melihat sendiri apakah benar atau tidak. Oke, kita lanjut dulu. Sorry, kepencet keluar. Nah, kita lanjut dulu bahwa untuk cara membeli gold. Oke, nah ini dia cara membeli gold. Kita masuk ke ini ya, akun yang Mi. Setelah itu kita pencet ke gold. Nah, di sini gold. Lalu kalau kita belum punya gold, kita kan recharge gold. Recharge gold. Nah, ini ada harganya ya. Untuk 2000 gold harganya 291.200 rupiah ya. 6000 gold, 12.000 gold sampai 35.000 gold itu harganya 509.000. Sorry. Ini 5.996.000 ini 5.096.000 harga rupiah. Oke. Kita anggap aja kita ambil paket yang kita mau beli gold yang paling kecil ya. Kita klik di sini. Gold yang paling kecil, lalu kita terhubung. Nah, lihat ya. Lalu kita terhubung ke Google Store. Jadi ini langsung kita beli dengan harga 289.000, belum termasuk pajak ya. Jadi menggunakan Google Store, lalu kita bisa beli langsung ke Google Store. Nah, artinya apa? Artinya bahwa jadi saat kita membeli gold, kita tidak membelinya ke member guys. Jadi ini adalah contoh, kita membeli gold itu uangnya masuk ke perusahaan ya. Jadi gitu. Jadi untuk memasang iklan itu harus membayar ke perusahaan. Oke. Nah, itu. Terus di situ Pak Mahatau ada sedikit komplain kalau mau membeli VP itu pun katanya kalau mau harus membeli VP ke perusahaan pun kantornya pun tidak ada, gimana belinya ya. Sepertinya ini kita hidup di zaman batu atau zaman modern guys gitu kan. Kita hidup di zaman modern seperti tadi ya. Jika ingin membeli gold tinggal klik aja lalu diarahkan ke Google Store. Lalu jadi dengan menggunakan kartu kredit kalian langsung bisa membeli langsung tanpa harus datang ke kantor. Sebagaimana jika kalian mau top up Grab ataupun top up Gojek saldonya, apakah harus datang ke kantor Gojek? Tidak, karena teknologi sekarang kan sudah maju. Kalian hanya tinggal klik sehingga bisa top up gitu ya untuk menambah VP ataupun gold gitu ya. Jadi tidak perlu untuk datang ke kantor. Tapi memang menjadi masalah pada saat VTube masih belum mempunyai kantor yang resmi. Nah, ini aja yang menjadi problem adalah ini, karena
ini saat ini kan VTube lagi mengurus perizinan ya kan. Sedangkan perizinan itu harus dibutuhkan dalam pengurusannya adalah alamat kantor salah satunya gitu ya. Gimana mau ngurus perizinan jika tidak ada alamat kantor? Nah, ini PR untuk VTube. Jadi gua nggak tahu VTube sama ini mengurus perizinan yang jika kalian lihat kemarin sudah terbit OSS dan lain-lain itu dia menggunakan alamat yang mana gitu yang mereka urus gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Nah, ini menjadi PR juga. Lalu selanjutnya Pak Mantau juga mengatakan bahwa iklan di VTube adalah ikan-ikan bodong dan malah ikan-ikan jelek. Oke, nah yang ini gue akan kembali untuk melihat di dalam aplikasi iklan-iklannya bener nggak sih bodong dan atau ikan-ikan itu katanya sudah nggak ada, itu palsu katanya, ikan-ikan bodong itu semuanya. Oke, kita lihat ya, kita masuk lagi. Nah, untuk melihat yang namanya iklan di VTube, oke, untuk melihat iklannya ini ya, jadi kalian tuh masuk ke dalam aplikasi VTube ini, baik member maupun yang menjalankan misi ataupun tidak menjalankan misi, hanya kalian ingin melihat-lihat saja, kalian bisa langsung masuk saja. Dan jika kalian mau lihat-lihat, itu caranya adalah seperti ini. Oke guys, jadi untuk melihat iklannya itu guys ya, caranya adalah seperti ini. Jadi di halaman paling depan, baik kalian member ataupun non-member, ya jika kalian hanya ingin melihat saja, ya setelah kalian download kalian bisa login. Nah, di halaman paling depan adalah seperti ini. Kalian ini banyak video, kalian tinggal swipe aja, swipe lalu. Nah, ini contoh iklannya, clean and clear. Kalian tinggal pencet ya, clean and clear. Nah, di situ kalian menonton, ada detiknya di pojok. Nonton selama 5 detik. Nah, ini sudah menambah misi kalian gitu kan. Nah, apakah iklan ini bodong atau tidak? Kalau yang tipenya seperti ini yang menggunakan merek-merek besar seperti yang Cadbury, seperti KFC, memang agak diragukan guys ya, karena belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Dari Clean and Clear juga mungkin belum ada. Tetapi di sini uniknya adalah pada saat kalian pencet Learn More, dari situsnya VTube itu langsung mengarahkan ke Shopee untuk berbelanja Clean and Clear ya, produknya gitu ya ini. Dan juga Shopee-nya ini adalah tokonya yaitu Johnson & Johnson ID. Jadi langsung terarah ke Shopee dari perusahaan Johnson & Johnson ya. Jadi kalian kalau mau beli produknya tinggal di situ aja langsung. Oke. Nah, ini adalah contoh iklan untuk perusahaan yang besar. Kita kalau swipe lagi, kita lihat lagi. Yamaha mungkin sama guys. Yamaha juga perusahaan besar. Kalau kita pencet terus kita nonton iklannya dan kita learn more, dia akan mengarahkan ke situs resminya Yamaha Indonesia. Oke. Nah, oke, lanjut lagi yang lain lagi, contohnya seperti iklan yang pribadi. Nah, ini iklan yang pribadi contohnya guys ya. Ini ada travel apa nih? PT Malindo Mekah Madinah. Nah, ini PT Malindo Mekah Madinah. Oke. Nah, di sini ada ini, kalau yang ini nggak mungkin ini hanya bodong. Ini asli guys, ini asli. Dan ada di tulisannya tuh, ada bonus khusus bagi VTubers. Kalau kalian lihat ya, di sebelah kiri di atas gambar pesawat tuh ada bonus khusus bagi VTubers. Nggak mungkin ini iklan bodong yang comot dari orang lain gitu. Kalau comot dari orang lain nggak mungkin dapat bonus khusus untuk seorang VTuber. Diskon 500.000 untuk seorang VTubers jika mengambil paket umroh gitu. Nah, ini adalah contoh iklan yang beneran, yang bukan bodong ya, yang ada di VTube, yang mana ini merupakan iklan dari para membernya. Contohnya seperti ini. Atau gua ambil satu lagi seperti apa. Nah, ini juga contoh iklan yang dari member VTube yang pasang, yaitu tentang peninggi badan, vitamin peninggi badan. Oke. Dan karena apa gue bilang ini adalah member VTube yang pasang? Jika kalian lihat di pojok iklan kiri bawah itu ada tulisan diskon 50% khusus VTubers. Jadi nggak mungkin iklan ini asal comot. Ini pasti memang iklan dari member VTube yang pasang gitu ya. Dan kalau kita pencet learn more-nya, kita coba lihat learn more-nya. Oke, ini diarahkan langsung ke situsnya Super Grow Up, yaitu nama produknya ya. Super Grow Up itu diarahkan situsnya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, apakah yang dibilang adalah iklannya semua adalah iklan bodong? Tidak ada yang benar, dan VTube tidak memperoleh penghasilan katanya. Tidak ada itu yang berikan situ, nggak ada
dari mana kata gitu. Nah itu kalian lihat sendiri guys ya, kalian lihat sendiri dan gue udah buktikan bagaimana iklan-iklan yang ada di VTube. Nah lalu pertanyaan gini, kalau perusahaan yang besar seperti tadi Yamaha, Clean and Clear, atau McDonald's, atau Cadbury, atau KFC ya, merasa iklannya diambil, oke, lalu kenapa mereka tidak menuntut dari PT Future Viewtech gitu, menuntut ke VTube, ke PT Future Viewtech gitu, bahwa menggunakan iklan mereka di ini ya, di aplikasinya gitu. Sebab gini guys, jika kalian mempunyai produk, kalian anggap diri kalian adalah McDonald, kalian anggap diri kalian adalah KFC ya, sebuah perusahaan besar KFC, ataupun Yamaha dan lain-lain, Honda, oke. Nah, ini adalah iklan gratis untuk mereka, karena mereka saat pasang iklan di situ mungkin iklannya dicomot, tetapi mereka tidak harus membayar apa-apa, tetapi produknya dipromosikan. Lalu yang dipromosikan itu adalah benar apa adanya tanpa ditambah-tambahin. Contohnya misalkan McDonald mempromosikan salah satu burgernya ataupun Big Mac-nya ataupun paket lainnya. Nah, itu yang dipromosikan ya benar seperti itu. Kecuali misalkan di situ ada yang tidak sesuai dengan apa yang McDonald atau yang Cadbury ataupun yang Mitsubishi selama ini promosikan, nah itu mungkin bisa dituntut. Tapi yang disampaikan adalah fakta yang sebenarnya. Artinya yang diiklankan di sana kan selama ini paketnya KFC, motornya Yamaha, itu adalah benar. Lalu seperti yang tadi kalian sudah lihat, saat diklik itu masuk ke dalam situs resmi perusahaan. Oke. Jadi ini sungguh sangat marketing gratis tanpa perlu KFC membayar, tapi sudah dimarketingin oleh VTube. Gimana mereka tidak mau? Cadbury tidak perlu membayar, Yamaha tidak perlu membayar, McDonald tidak perlu membayar, kan dicomot tadi iklannya. Nah ini mereka merupakan apa ya, marketing gratis lah buat mereka. Enak, mereka malah senang gitu ya, bahwa yang penting infonya adalah info yang nyata, faktual. Yang dipromosikan adalah benar-benar produknya mereka tanpa ditambahkan atau dikurangi apapun, karena kan dicomot iklannya, katanya comot dari mana, dari YouTube mungkin, atau dari mana mungkin platform yang lain, mungkin dicomot dimasukin dalam VTube tanpa mengubah dari isi daripada iklan tersebut. Artinya ya iklan itu benar apa adanya. Satu, kedua, alat promosional yang gratis buat perusahaan-perusahaan tersebut, dan ketiga, toh waktu diklik pun itu langsung terhubung ke situsnya perusahaan masing-masing. Jadi kalau kalian tadi klik yang Yamaha gitu, langsung masuk ke situs website resmi Yamaha. Clean and Clear langsung masuk ke situs resmi penjualan Clean and Clear di Shopee, toko Johnson & Johnson Indonesia. Oke. Jadi contohnya seperti itu guys. Jadi kenapa dari perusahaan itu tidak menuntut? Karena ini ya buat mereka ini adalah marketing gratis dan sangat membantu malah VTube gitu ya. Oke, jadi kalian bisa nilai sendiri. Makanya gue selalu bilang ke kalian, baik itu haters ya, jangan hanya menonton dari satu pihak, dengarkanlah dari berbagai macam pihak guys. Dengarkanlah dan coba, nggak ada salahnya mencoba. Oke, kalian nggak mau mainin, kalian nggak mau tertipu katanya dalam bisnis. Oh ini bisnis kintil nih, gue nggak mau ketipu. Oke, nggak apa-apa, hanya download, lihat informasinya, apakah sesuai atau tidak informasi yang kalian dapatkan selama ini dari yang kalian nonton di konten YouTube ataupun kalian dengar dari kanan dan kiri. Wah ini jelek, ini bagus, ini bohong, ini fakta. Kalian download sendiri, kalian lihat sendiri mana yang fakta, mana yang bohong gitu loh ya. Jadi untuk yang keempat tadi sudah gue bahas mengenai mengiklan harus beli VP ke VTube dan lain-lain, iklannya bodong dan lain-lain. Oke, yang kelima, Pak Mataw memberitahu bahwa perusahaan harus membeli VP dari member, karena jangan sampai member membeli VP dari member lainnya. Oke, nah ini kemarin yang sudah gue tekankan juga di video gue yang kemarin. Jadi gini, selama VTube masih berjalan seperti ini, VTube tidak akan mampu untuk membeli VP membernya. Ada member yang beriklan dan VTube mendapatkan penghasilan dari sana. Tetapi jumlahnya itu selama ini kita sebagai VTuber nonton iklan kan. Nah jumlah yang beriklan di VTube itu dari membernya ya, bukan iklan yang comot ya, tetapi iklan yang asli dari membernya, itu yang pemasukan VTube, artinya pemasukan untuk PT Future Viewtech. Nah, dibanding dengan banyaknya bonus yang beredar,
yaitu bonusnya diamond, ya sekarang peringkat diamond udah peringkat gold ya. Itu masih nggak seimbang guys. Itu akan jebol perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu pendapatannya masih, kalau gue nilai untuk saat ini itu belum mampu untuk membeli VP. Makanya kemarin di konten gue yang terakhir gue mengatakan gue mendorong VTube untuk merealisasikan jika benar itu fase keduanya. Karena fase keduanya VTube itu sungguh menolong VTube dalam pemasukan VTube nantinya. Nah, makanya kita tunggu-tunggu guys ya, kita tunggu-tunggu apakah benar atau enggak. Nah, di sini adalah tolak ukur kalian, apakah ini akan langgeng, apakah ini akan tutup, apakah ini bodong atau nanti gimana. Nah, kita lihat aja janji dari para PLC yang mengatakan bahwa antar akan ada fase 2. Nah, jika fase 2 ini beneran keluar, ini sangat mendukung banget VTube gitu, sehingga nantinya ujung-ujungnya gue yakin perusahaan bisa untuk membeli VP membernya. Kalau untuk saat ini gue yakin tidak akan bisa. Oke, untuk saat ini gue tidak akan bisa. Nah, tapi kan VTube sekarang lagi mengurus izin yang di luar advertising ya kan. Kita nggak tahu fase kedua itu nanti akan seperti apa. Oke. Kita lihat dulu aja kira-kira nanti fase keduanya seperti apa. Oke. Nah, baru nanti kita lihat kebijakan setelah VTube menghasilkan uang di sana, perusahaan menghasilkan uang. Nah, gue rasa itu baru bisa untuk membeli VP para membernya. Memang gue akuin kalau untuk sekarang itu pasti akan jebol. Tidak akan mungkin untuk perusahaan membeli VP membernya. Oke. Nah, tadi yang ketiga yaitu menertibkan member ataupun komunitas. Itu hubungannya adalah dengan ini guys, di tanggal 4 Februari kemarin VTube melakukan yang namanya upgrade lagi di Play Store tentunya ya, upgrade lagi ke versi yang terbaru. Nah, di versi yang terbaru ini gue lihat manajemen sungguh mendengarkan, karena kan ini ada pengumuman dari manajemen. Pengumuman macam apakah itu? Oke. Nah, kita lihat nih pengumumannya macam apakah itu. Oke, di versi yang terbaru guys itu ada pengumuman dari manajemen VTube, yaitu adalah bersangkutan dengan kode etik perusahaan guys. Jadi di situ VTube memberitahu term, condition, kode etik, cara bermain VTube, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, dan lain-lain. Oke. Kalau kita lihat ya, gue nggak akan bahas ini semua karena ini panjang sekali guys. Tapi gue ambil beberapa poin. Ntar salah lagi, gue bilangnya diambil mencomot-comot doang, ini cuma ambil beberapa. Tapi nggak mungkin juga gue bahas semuanya. It's okay lah, terserah kalian jika kalian menganggap ini gue mencomot-comot atau gimana. Tapi gue hanya ingin membahas yang penting. Contoh-contohnya term and condition seperti apa atau kode etik seperti apa yang dibikin oleh VTube. Contohnya seperti ini nih. Nah, ada peraturan di situ yang sebenarnya ini adalah kode etik adalah cara kita bermain, dan ini adalah usaha dari VTube untuk menertibkan para membernya. Jadi yang kalau Pak Maha tahu di videonya itu mengatakan bahwa selama ini yang menertibkan adalah leader-leader dan membernya dari perusahaan tidak melakukan apa-apa. Nah, akhirnya perusahaan menjawab, yaitu dengan mengeluarkan kode etik dan term and condition. Seperti contohnya di sini ada, kita lihat ya, melarang untuk dilarang memungut biaya pendaftaran VTube atau pengguna baru ataupun calon pengguna baru. Kedua, dilarang menjanjikan untuk mendapatkan VP dengan cara di luar ketentuan kami kepada pihak lain yang mengatasnamakan Future ViewTech. Ketiga, menjadikan VP sebagai alat tukar menukar transaksi di luar program khusus yang kami rancang secara resmi. 4, merubah nilai tukar terhadap VP dari nilai yang sudah kami sediakan dan kami atur. Nah, ini nilai tukar VP ini seperti berhubungan dengan yang pertama, yaitu yang bisnis VTube tadi tidak boleh menggunakan mata asing, tapi sudah fix menjadi 14.200. Oke. Lalu selain kode etik itu ada lagi kode etik yang lain di bawahnya lagi. Nah, ini juga tidak boleh menggunakan VTube jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda perilaku terpidana kejahatan seksual, Anda sebelumnya kami pernah menonaktifkan akun Anda karena melanggar ketentuan kebijakan, jadi tidak boleh menggunakan VTube lagi. Juga Anda tidak diperbolehkan untuk menerima produk layanan atau perangkat lunak kami berdasarkan hukum yang berlaku. Karena sesuai hukum Anda tidak boleh untuk menerima produk layanan dari VTube, akhirnya juga tidak boleh menggunakan VTube. Terakhir adalah Anda bagian dari manajemen VTube atau terdaftar sebagai tim VT Future ViewTech, artinya manajemen
ataupun tim dari VT Future Futek tidak boleh menggunakan VTube. Di sini jelas berarti PLC bukan bagian dari manajemen karena PLC menjalankan VTube. Jika PLC bagian dari manajemen tidak boleh. Ya, di sini poin terakhir adalah bagian dari manajemen VTube itu tidak boleh. Sudah jelas ya di situ ya. Jadi ini bagus sih guys, dikeluarkan term and condition dan kode etik seperti ini bagus gitu. Nah, contoh lagi yang di bawahnya lagi adalah tidak boleh membagikan hal-hal ini ya. Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk melakukan atau membagikan hal-hal yang melanggar ketentuan. Ya, tidak boleh menggunakan VTube membagikan konten VTube untuk yang melanggar ketentuan berlaku gitu. Terus yang melanggar hukum, bersifat menyesatkan, diskriminatif dan lain-lain. Juga Anda tidak boleh mengunggah virus. Nah, ini adalah ntar kalian baca sendiri karena ini panjang sekali guys, ini panjang sekali dan banyak sekali gitu ya. Nah, yang gue mau highlight di sini atau yang mau gue kasih tahu adalah di paling bawahnya itu ya, di paling bawahnya kalian harus menyetujui dengan menulis I have read, under and agree with the terms and condition in the box above. Baru di submit dan akhirnya kalian bisa masuk ke akun kalian. Kalau Anda belum submit, ini nggak bisa masuk ke akunnya karena ini harus di submit dulu. Ini adalah update yang paling terbaru di tanggal 4 Februari. Oke? Jadi itu aja update-nya yang terbaru. Nah, ini hubungannya apa dengan yang dibahas dengan konten pemantauan yang terakhir? Oke. Dengan ini berarti kita tahu dari pihak manajemen dengan mengeluarkan kode etik mengupgrade yang baru itu dengan berbagai macam peraturannya, sehingga ini menjawab dari apa yang selama ini diragukan mengenai apakah dari manajemen itu ngurusin apa enggak. Yang kemarin sudah disuruh urus oleh ketua SWI jika ingin memperoleh izin, dan beberapa dari pihak haters ada mengatakan wah ini mah nggak bakal diurus, ini yang ada bakal tutup dan lain-lain gitu ya. VTube tidak akan menertibkan komunitasnya gitu. Terus juga ya banyaklah negatif yang di luar. Nah, manajemen akhirnya menjawab, mengeluarkan kode etik, mengeluarkan term and condition. Kalian bisa baca dan lengkap semua itu isinya seperti apa, dan yang nggak bakal gue bahas ini, atau kalau kalian mau bahas mengenai term and condition, atau ntar gue buat video terpisah. Jika kalian mau, coba kalian komen jika kalian tertarik untuk membahas mengenai term and condition. Nanti akan gue buat video yang terpisah mengenai kode etik yang terbaru dari VTube gitu ya. Oke, jadi kalian lihat sendiri. Jadi yang Pak Mahatau katakan bahwa syarat OJK tidak dipenuhi dan VTube masih ilegal. Oke, gua mengambil kesimpulan seperti ini. Betul, VTube masih ilegal. Untuk kalian semua member tidak bisa berkelit bahwa VTube masih ilegal, karena dari ketua SWI pun juga mengatakan belum legal ya guys ya. Jadi tidak ada yang menyatakan ini legal gitu. Belum legal. Jadi masih ilegal. Iya. Kita harus akui itu adalah iya. Sebagai VTuber kita harus akuin iya. Tetapi dari ketua SWI ya kan mengatakan bahwa masih diberi waktu untuk mengurus perizinannya melengkapi ya kan, juga diberikan syarat-syarat yang tadi 5 syarat yang untuk dilengkapi oleh VTube sehingga nanti bisa menjadi legal ya. Jadi VTube masih ilegal, namun di sini pihak manajemen sudah melakukan beberapa pembenahan, kalau gue bilang penertiban juga kepada komunitasnya ya, agar menjadi legal. Itu yang bisa gue ambil dari konten Pak Mahatau yang terakhir. Oke, jadi bukan sepenuhnya ilegal lalu udah gitu, lalu stop dan akhirnya bubar. Di sini VTube masih mengusahakan agar tidak bubar ya, masih mengusahakan untuk terus survive gitu. Oke guys, jadi sekian aja video gue untuk yang kali ini. Jika menurut kalian ini video informatif, silakan kalian sebarluaskan, kalian share, kalian like, dan jangan lupa kalian komen sebanyak-banyaknya, silakan yang kalian suka. Oke, dan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Goko Dugong yang lainnya. Oke guys, see you, ciao.
Oh, I never wanna let you go. Don't